Benteng Rotterdam merupakan bangunan yang bersejarah yang terletak di kota Makassar. Benteng ini dulunya merupakan tempat kekuasaan dari Kerajaan Goa. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imandrigao Daeng Bonto Karaeng Lakiu atau Karaeng Tunipalangga Ulaun. Seiring perkembangannya, Benteng Fort Rotterdam ini dijadikan sebagai salah satu situs pelestarian cagar budaya di Sulawesi Selatan. Benteng ini itu dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 pada tahun 1545. Tetapi sebelum membangun benteng Jung Pandang ini dan juga 13 yang lain, terlebih dahulu Raja Goa ke-9 pada sekitar tahun 1525 itu membangun benteng pusat yang kita kenal dengan benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu ini adalah istana raja, kota raja, pusat pemerintahan kerajaan Goa, dan pusat perdagangan dunia. Nah, pada saat itu yang diperdagangkan adalah rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena di Eropa rempah-rempah itu sangat mahal harganya. Sementara untuk dapat rempah-rempah yang jauh lebih murah, itu terpaksa mereka harus mencari sampai ke timur dari Nusantara kita. Lalu kemudian dibentuklah Serikat Dagang Belanda yang kita kenal dengan nama VOC. Kemudian tahun 1643 kepala organisasi dagang Belanda itu kita kenal dengan nama Cornelius Jansen Spilman. Beliau lahir di kota Rotterdam di Belanda. Belanda ini lewat Jenderal Cornelius Jansen Spilman ini itu lalu membujuk kerajaan Bugis di Bone, yang pada saat itu rajanya kita kenal dengan nama Arupalaka. Nah, setelah membangun benteng Sombaopu tahun 1525 untuk mempertahankan atau untuk membuat pertahanan yang kuat di benteng Sombaopu itu, lalu dibangun lagi 14 benteng yang lain. Salah satunya benteng Jung Pandang ini yang dibangun tahun 1545. Benteng ini diambil alih pemerintahan Hindia Belanda usai menaklukkan kerajaan Goa. Kekalahan itu membuat Sultan Hasanuddin pada tahun 1667 dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Usai Perjanjian Bongaya tersebut, Benteng Jung Pandang berubah menjadi Fort Rotterdam. Pada tahun 1667, Gubernur Jenderal Spilman mengubah Fort Rotterdam untuk menjadi markas komando pertahanan, pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Benteng ini juga menjadi saksi bisu perjuangan seorang tokoh nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Ketika kekalahannya pada Perang Jawa, dia diasingkan ke Benteng Rotterdam kala itu. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, rajin membaca, dan ahli dalam bidang hukum. Peran Diponegoro terjadi lantaran pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak 1821, para petani pribumi menderita karena penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Berdasarkan hal tersebut, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad melawan dengan membatalkan pajak.
inilah yang kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono III dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hamengkubuwono IV atau Pangeran Diponegoro untuk kemudian membela hak-hak rakyat ini. Dan ternyata perlawanan Pangeran Diponegoro ini juga didukung oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Kyai Mojo, yang dengan sukarela itu mendukung Pangeran Diponegoro, dan dia bergabung pada suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat pelarian Pangeran Diponegoro pada saat rumah, masjid dan pemukimannya itu dibombardir oleh Belanda. Ya, syukur kepada Tuhan, pada saat itu Pangeran Diponegoro masih selamat. Dia lalu melarikan diri ke Gua Selarong. Di Gua Selarong inilah kemudian Pangeran Diponegoro menghimpun para kiai, para ulama, ustadz, dan kemudian santri-santri yang lain yang mau berjuang bersama dengan Pangeran Diponegoro dengan prinsip perjuangan fisabilillah atau jihad. Itulah yang memperkuat baik pertahanan dan penyerangan dari Pangeran Diponegoro. Dan untuk meredakan perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda ini, Belanda ada beberapa taktik yang dilakukan. Yang pertama, Belanda melakukan taktik dengan mengirim surat perdamaian kepada Belanda, dan itu dilakukan 2 kali. Itu pada tanggal 7 dan 14 Agustus 1925. Waktu itu Pangeran Diponegoro dikirimi surat supaya bisa berdamai. Ya, tentunya dengan iming-iming supaya mungkin pergolakan dari perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini bisa berakhir. Tapi ternyata surat perdamaian ini ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Diponegoro. Surat perdamaian kedua kalinya dikirimkan oleh Belanda ternyata tidak berhasil. Kemudian Belanda merubah taktik lagi, bagaimana caranya untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro. Taktik yang kedua yang dilakukan oleh Belanda adalah melakukan benteng Stelsel. Benteng Stelsel ini artinya setiap ada daerah yang yang berhasil dikuasai oleh Belanda langsung membuat benteng-benteng di situ. Jadi pada satu waktu ketika Pangeran Diponegoro sudah dikepung dengan cara benteng Stelsel, artinya tidak ada lagi kemungkinan Pangeran Diponegoro akan lepas. Ternyata lepas juga. Nah, inilah yang membuat Belanda menjadi pusing dan kemudian mengeluarkan biaya yang sangat banyak, bahkan sampai 5 juta gulden pada saat itu. Sehingga kemudian lalu Belanda itu memutuskan untuk mensiasati Pangeran Diponegoro. Awalnya disiasati dengan jalan perundingan. Ternyata di meja perundingan ini pasal-pasal yang diajukan oleh Belanda ini juga tidak berhasil. Namun di balik meja perundingan ini Belanda sudah mengatur siasat bahwa kalau di meja perundingan ini tidak berhasil maka langsung kita tangkap, dan itulah yang terjadi.
beliau pada saat 1930 itu setelah gagal di meja perundingan, Pangeran Diponegoro langsung ditangkap dan beliau dibawa ke Batavia, Jakarta. Dan untuk memutus hubungan Pangeran Diponegoro dengan prajuritnya yang masih berada di Jawa, maka saat itu pada tahun 1930 itu oleh Belanda Pangeran Diponegoro itu pertama diasingkan ke Manado. Dan pada saat di Manado ini beliau ditempatkan juga pada benteng Belanda yang namanya Fort New Amsterdam. Dan perlu juga diketahui bahwa pengasingan Pangeran Diponegoro ini ke Manado itu juga disertai dengan istri, anak-anak dan pengawalnya. Kenapa harus ada keluarganya? Karena itu untuk tetap beliau ini diharapkan bisa berkehidupan, melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagaimana biasanya, cuma untuk melakukan perlawanan itu yang dibatasi seperti itu. Ruangan yang ditempati oleh Pangeran Diponegoro dilengkapi dengan rak buku, meja tulis berikut lacinya, lampu minyak besar keluaran terakhir, 2 kuda juga diberi untuk pangeran pakai berkeliling. Selama ditahan di Fort New Amsterdam Manado, Pangeran Diponegoro menggunakan waktu yang tersisa itu untuk membuat suatu uraian sejarah Jawa dan riwayat hidupnya, lalu tentang kehidupannya di tempat pengasingan. Mahakarya itu didikte dan ditulis di Fort New Amsterdam. Kemudian tahun 1833, jadi tahun ketiga penahanannya Pangeran Diponegoro di Manado, itu dibuang ke Manado juga Panglima Perang Padri yang kita kenal dalam sejarah namanya Tuanku Imam Bonjol. Sehingga sisa-sisa pengikut dari Pangeran Diponegoro dan pengikut dari Tuanku Imam Bonjol ini bersekutu. Nah, Pangeran Diponegoro ini lalu hampir lepas. Sehingga oleh Belanda dirasa untuk memindahkan kembali Pangeran Diponegoro ke tempat yang lebih jauh. Dan waktu itu untuk mengelabui masyarakat, termasuk masyarakat dunia, diinformasikan bahwa akan dibawa ke Ternate. Ternyata pengasingan yang kedua dari Manado itu bukan ke Ternate tapi ke Makassar, ke benteng Rotterdam ini. Dan perjalanan dari benteng New Amsterdam ke benteng Rotterdam ini ditempuh dengan perjalanan laut selama 21 hari dengan kapal Sekel. Pangeran Diponegoro ini meninggalkan Manado beserta seluruh istri, anak-anak dan pengawalnya, masih tetap dengan rombongan yang besar. Pangeran Diponegoro ini punya banyak istri. Menurut informasi itu ada 7 istrinya, berarti kan banyak anaknya juga. Tapi ternyata menurut buku Peter Carey, yang menemani beliau itu adalah hanya istri kelima, yaitu Raden Ayu Retnaningsih. Cuman itu. Lalu kemudian karena ketakutan Belanda, lalu Pangeran Diponegoro diambil dan dijebloskan ke Gedung N di sana. Tahun 1833 bulan Desember sampai 1835 itu Pangeran Diponegoro mendekam di sana, tetapi karena kesehatan dari Pangeran Diponegoro dan istrinya termasuk pengikutnya dan juga kondisi ruang tahanan memang sangat jelek pada saat itu, lalu beliau dipindah ke Gedung J di belakang situ. Nah, kemudian kurang lebih 19 tahun di atas sana, lalu Pangeran Diponegoro meninggal dunia pada usianya yang ke-70 tanggal 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro dimakamkan di Jalan Diponegoro, Kampung Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebelum Pangeran Diponegoro wafat, beliau memiliki beberapa keinginan atau pesan-pesan, yaitu yang pertama, ingin dimakamkan di samping anaknya yang telah meninggal duluan. Yang kedua, meminta istri dan anak-anaknya dikembalikan ke Jawa setelah beliau meninggal. Tetapi setelah beliau meninggal, istri, anak, dan laskarnya tidak ada yang mau kembali ke Jawa. Di sini tuh makamnya beliau, istri, putra putri di depan. Toh, adik kan sudah lihat. Nah, di sini ada 2. Toh, jadi anak beliau tuh ada 5 putra, 1 putri. Tadi kan kamu sudah lihat. Toh, makanya enak kamu menerangkan kalau sudah lihat mati dulu semua. Toh, jadi kalau saya dek sudah generasi yang kelima. Toh, di sini tuh anak-anak beliau beranak pinang, kawin sama anak-anak raja di sini, lahirlah cucu-cucu. Jadi kalau saya dek sudah generasi kelima, itu identitas saya. Makanya tuh kadang kalau orang Jawa saya tanya, kadang kalau ada tamu saya tanya dari mana. Kalau orang Jawa itu slogannya itu adek, nguri-nguri leluhur. Itu nguri-nguri leluhur artinya itu ingat-ingat orang tua. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Pangeran Diponegoro merupakan simbol perlawanan Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda di tanah Jawa. Seberang sana harapan menghampar, berlalu melaju, meninggalkan raga. Bermunculan seketika dari segala